Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil eh, proses coding yang beranggotakan saya Mita Felis Anggreni absen 14. Saya Agista Merilia Aziza absen 2. Saya Grafis Safwan absen 1. Saya Nadia Aulia Susanto, absen 16. Saya Yulis Bonai, absen 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas UMKM atau perusahaan. Nama perusahaan yaitu UDKP Apel Arema SW, alamat perusahaan Jalan Tonojoyo nomor 57 Jorejoso Kota Batu, pendiri atau pemilik Bapak Winardi. Tahun berdiri 2012, hasil produksi yang pertama yaitu proses costing keripik apel, dua job order costing, pesanan keripik apel ukuran big size, dan pesanan keripik apel ukuran kotak. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi keripik apel ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang berstruktur agar menghasilkan produk berkualitas. Pertama, apel sekat dipilih lalu dicuci selama 10-15 menit menggunakan air bersih untuk memastikan kotoran, debu, dan sisa pestisida benar-benar hilang. Selanjutnya, apel dikupas selama 1-2 jam dengan pisau atau alat pengupas khusus agar tekstur lebih renyah dan tampilannya lebih menarik. Setelah itu, apel dipotong tipis-tipis selama kurang lebih 3 jam dengan ketebalan merata supaya saat proses penggorengan menghasilkan tingkat kerenyahan yang sempurna. Potong apel kemudian dibekukan di dalam mesin freezer selama 8 jam untuk menjaga kualitas rasa, warna, dan teksturnya sehingga tidak mudah berubah saat digoreng. Tahap berikutnya adalah penggorengan dengan mesin vacuum fryer selama 1-2 jam menggunakan suhu rendah yang berfungsi menghasilkan keripik apel renyah tanpa merusak kandungan gizi alami apel. Terakhir, keripik apel yang sudah matang dan didinginkan di kemasan selama 30 menit hingga 1 jam menggunakan plastik atau aluminium foil kedap udara agar lebih tahan lama tetap renyah serta menarik bagi konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi. Yang pertama, perusahaan menggunakan akurat basis dan pendekatan neraca. Yang kedua, perusahaan menggunakan metode average dalam pencatatan persediaan barang dagang. Yang ketiga, penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus sesuai umur manfaat aset. Yang keempat, gaji karyawan dibayar setiap akhir bulan. Yang kelima, perusahaan tidak menerima return pembelian dari pelanggan. Yang berikutnya yaitu klasifikasi akun. Klasifikasi akun atau chart of account atau CUA adalah daftar sistematis yang berisi semua jenis akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan. Setiap akun dikelompokkan berdasarkan jenisnya agar pencatatan dan pelaporan keuangan lebih teratur. Secara umum, COA diklasifikasikan menjadi 5 kelompok utama, yaitu aset atau harta, liabilitas kewajiban, ekuitas modal, pendapatan, dan beban atau biaya. Aset mencakup kas, piutang, dan peralatan. Liabilitas mencakup utang usaha, ekuitas mencerminkan modal pemilik, pendapatan berasal dari penjualan, sedangkan beban mencakup biaya operasional perusahaan. Selanjutnya, ada neraca saldo awal. Neraca saldo awal UD Arema SW per 30 November 2024 menunjukkan posisi keuangan awal perusahaan, di mana aset seperti kas, bank persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan pabrik dicatat di sisi debit karena merupakan kekayaan perusahaan. Sedangkan akun pengurang aset seperti akumulasi bahan habis pakai dan akumulasi penyusutan bangunan serta peralatan pabrik dicatat di sisi kredit. Begitu juga modal sebagai sumber dana perusahaan dan keseluruhan saldo debit dan kredit berjumlah sama, yaitu
Rp384.661.000 yang menandakan pencatatan sudah seimbang. Next. Selanjutnya ada bukti transaksi. Yang pertama yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk yaitu bukti transaksi yang dibuat setelah ada kas yang masuk dan dilakukan untuk pembayaran tunai. Selanjutnya ada juga bukti kas keluar, adalah bukti transaksi yang dibuat setelah ada kas yang keluar dan dilakukan untuk pembayaran tunai. Selanjutnya ada bukti penjualan, adalah bukti yang dibuat ketika ada penjualan masuk dan sudah melakukan DP terlebih dahulu. Selanjutnya ada bukti pembelian, dibuat ketika ada pembelian yang menggunakan metode pembayaran kredit. Next. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian UD Arema SG mencatat transaksi pembelian bahan baku langsung secara kredit dari toko sembako sejahtera dan Freshfruit, di mana persediaan bahan baku langsung didebit karena menambah aset perusahaan, sedangkan utang usaha dikredit karena pembelian belum dibayar tunai. Dengan total pembelian selama periode tersebut sejumlah Rp21.150.000 dan jumlah debit serta kredit yang sama menunjukkan pencatatan jurnal sudah benar dan seimbang. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan UD Arema SG mencatat transaksi penjualan barang jadi baik secara tunai maupun kredit, di mana penjualan kredit dicatat sebagai piutang usaha dan penjualan tunai sebagai uang muka penjualan di sisi debit. Sedangkan di sisi kredit dicatat akun penjualan sebagai pendapatan dan persediaan barang jadi yang berkurang. Sekaligus dicatat harga pokok penjualan di debit untuk menunjukkan biaya barang yang dijual. Sehingga total debit dan kredit masing-masing sebesar Rp22.330.325 dan pencatatan jurnal dinyatakan seimbang. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas mencatat seluruh penerimaan kas dari penjualan tunai dan pelunasan piutang usaha, di mana kas atau bank didebit karena terjadi penambahan kas, sementara piutang usaha dikredit saat pelanggan melunasi utangnya dan akun penjualan dikredit sebagai pengakuan pendapatan, serta secara bersamaan dicatat harga pokok penjualan didebit dan pengurangan persediaan barang jadi dikredit, sehingga total penerimaan kas tercatat seimbang sesuai prinsip akuntansi. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas mencerminkan pencatatan seluruh pembayaran perusahaan untuk keperluan operasional dan pelunasan kewajiban yang menyebabkan berkurangnya kas dan bank dengan total transaksi yang dicatat seimbang antara debit dan kredit. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengelompokkan dan merangkum Selanjutnya seluruh transaksi keuangan perusahaan yang sebelumnya dicatat di jurnal. Setiap akun dalam buku besar seperti kas, piutang, utang, modal, dan beban menunjukkan mutasi debit dan kredit serta saldo akhirnya dalam suatu periode. Buku besar berfungsi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan karena dari sinilah saldo akhir tiap akun diketahui secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, jurnal memorial. Jurnal memorial digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan maupun pembelian. Jurnal ini berperan penting untuk memastikan semua transaksi tetap tercatat dengan benar sesuai prinsip akuntansi. Selanjutnya, kartu biaya pesanan. Ini untuk mencatat seluruh biaya yang terjadi pada suatu pesanan yang berisi
biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya transaksi yang belum dicatat atau belum sepenuhnya diakui. Jurnal penyesuaian memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akrual. Selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja biasanya berisi tentang neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, akun nominal, dan akun real. Meskipun kertas kerja ini membantu dalam memeriksa ketepatan pencatatan dan menghindari kesalahan sebelum laporan keuangan disusun. Selanjutnya, laporan harga pokok penjualan. Laporan ini menyajikan total biaya barang yang benar-benar terjual dalam suatu periode akuntansi. Laporan ini dihitung dari persediaan barang jadi awal yang ditambah harga pokok produksi lalu dikurangi persen barang jadi akhir. Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui biaya penjualan yang sesungguhnya, sehingga perusahaan dapat menghitung laba kotor secara tepat. Baik, saya itu ada laba rugi. Karena di laporan laba rugi ini ada penjualan dua bulan. Jadi pada 31 Desember ini tahun 2024 sudah rumah ini mendapat harga bersih sebesar 47 juta dapat 80 dan dikurangi oleh beban pengusaha ini mendapatkan laba bersih sekitar 4.873. Ada laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini eh, yaitu menunjukkan perubahan modal atau perusahaan sama perusahaan tertentu. Jadi pada 31 Desember ini modal awal itu sebesar 237.107.194 rupiah. Kemudian ada laba, terus laba bersih sebesar 4.873.560 rupiah dan modal akhirnya yaitu 241.980.855 rupiah. Kemudian laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu mulai tentu meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi di sini udah RMSW ini memiliki aset lancar sebesar 51.882.521 rupiah. Kemudian memiliki jumlah ekuitas sebesar 241.981.980.885 dan total aktif lainnya sebesar 247.980.885 rupiah.
Baik, baik. Selanjutnya itu jurnal penutup. Dengan dibuatnya jurnal penutup, seluruh akun pendapatan, beban, dan prive akan kembali memiliki saldo nol di awal periode berikutnya. Sementara laba atau rugi bersih sudah dipindahkan ke ekuitas pemilik. Dengan demikian, jurnal penutup memastikan laporan keuangan perusahaan manufaktur mencerminkan hasil operasi yang sesungguhnya dan siap untuk periode akuntansi selanjutnya. Eh, Selanjutnya itu neraca saldo setelah penutupan. Eh, itu dalam perusahaan manufaktur, laporan ini berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit setelah proses penutupan, serta menjadi dasar untuk memulai pencatatan transaksi pada periode akuntansi berikutnya. Dengan demikian, neraca saldo setelah penutup adalah tahap akhir dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur, menandakan bahwa proses pencatatan penyesuaian penutup dan periode berjalan telah selesai sepenuhnya. Eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku